Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dealgani Juara dari kelas 11 MIPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jinayat. Pengertian jinayat. Jinayat menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Jadi, jinayat adalah bentuk-bentuk perbuatan jahat yang berkaitan dengan jiwa manusia atau anggota tubuh. Dasar hukum jinayat terletak pada surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan. Pembunuhan dibagi menjadi 3 macam sebagaimana pembahasan di bawah ini. Yaitu 1. Pembunuhan sengaja. Pengertian pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Kedua, pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasa tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang tidak ditujukan kepada seseorang, tetapi seseorang tersebut mati karena perbuatannya. Hikmah dari jinayat yaitu: pertama, menjaga dan menyelamatkan kelangsungan hidup manusia. Kedua, menempatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Ketiga, membatasi kemauan manusia untuk berbuat semena-mena terhadap jiwa manusia. Keempat, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Kelima, mengangkat dan menolong orang yang teraniaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diyat. Pengertian diyat. Diyat merupakan hukum yang bersifat harta yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup atau kepada wali korban apabila ia sudah meninggal. Diyat berkaitan dengan tindakan pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau golongan. Dasar hukum diyat terletak pada surat An-Nisa ayat 92 yang artinya, barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka, keluarga si terbunuh, membebaskan pembayaran. Sebab-sebab diyat. Pertama, pembunuhan yang disengaja yang dimaafkan oleh wali atau ahli waris terbunuh. Kedua, pembunuhan seperti sengaja atau qatlu syibil amdi, pembunuhan tersalah, qatlul qat'ah, dan yang terakhir kisos sulit dilaksanakan. Macam-macam diyat. Yang pertama ada diyat mughazalah, benda berat. Denda dengan cara membayar 100 ekor unta terdiri 30 ekor hikroh atau unta betina usia 3-4 tahun, 30 ekor jadza'ah atau unta betina usia 4-5 tahun, dan 40 ekor khilfah, unta betina bunting. Diyat mughallazah ini diwajibkan kepada A. Pembunuhan sengaja tapi dimaafkan oleh korban keluarga. Pembayaran diyat ini sebagai ganti kisos dan pembayaran secara tunai. B. Pembunuhan seperti sengaja tetapi pembayarannya boleh diangsur selama 3 tahun. C. Pembunuhan di tanah haram pada bulan-bulan haram atau pembunuhan terhadap muhrim. Kedua, ada diyat mukhafafah atau diyat ringan. Denda yang sifatnya ringan yaitu membayar denda yang berupa 100 ekor unta terdiri 20 ekor hikroh, 20 ekor jaz'ah, 20 ekor binta labun atau unta betina usia lebih dari 2 tahun, ibnu labun atau unta jantan usia lebih dari 2 tahun, dan 20 ekor betina mukhot dan 20 ekor binta mukhot atau unta betina usia 2 tahun. Diyat mukhafafah diwajibkan atas pembunuhan tersalah dibayar oleh keluarga pembunuhan dan diangsur 3 tahun tiap tahun sepertiganya.
Selanjutnya ada diet anggota badan atau selain pembunuhan. Seperti pemotongan, menghilangkan fungsi, membuat cacat atau melukai anggota badan. Dikenakan diet sebagai berikut. A. Diet 100 ekor unta, yaitu bagi anggota badan yang berpasangan. B. Diet 50 ekor unta, yaitu bagi anggota badan yang berpasangan jika salah satunya terpotong. C. Diet 33 ekor unta, yaitu bagi luka kepala sampai otak, luka badan sampai perut. D. Diet 15 ekor unta jika melukai kulit di atas tulang. E. Diet 10 ekor unta jika melukai sampai jari tangan atau jari kaki sampai putus. Dan F. Diet 5 ekor unta jika menghentupkan 1 gigi. Diet memiliki hikmah, yaitu sifat pemaaf kepada orang lain suatu hal yang terjadi. Manusia dapat berhati-hati dalam bertindak, bahkan takut melakukan kejahatan karena sayang harta, bisa habis karena melarat karena untuk membayar diat. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi terhadap perlindungan jiwa dan raga. Mungkin itu sekian dari saya penjelasan tentang jinayat dan diat. Mohon maaf jika ada kata yang kurang baik atau salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.